Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Reza dari jurusan Prodi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Hadis adalah salah satu dari 4 sumber hukum Islam yang disepakati para ulama. Hadis menjadi rujukan bagi umat muslim untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dikutip dari buku Memahami Ilmu Hadis yang ditulis oleh Asep Herdi, secara etimologis hadis dimaknai sebagai jadid, qorib, dan khabar. Jadid adalah lawan dari qadim yang artinya baru, sedangkan qorib artinya yang dekat atau yang belum lama terjadi. Sementara itu, khabar artinya warta, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lainnya. Secara terminologis, hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara bahasa, hadis berarti perkataan, percakapan, atau berbicara. Segala ucapan, segala perbuatan, dan segala keadaan atau perilaku Nabi Muhammad SAW. Definisi hadis dikategorikan menjadi 3, yaitu perkataan Nabi Muhammad, qauliyah, perbuatan Nabi, fi'iliyah, dan segala keadaan Nabi, ahwaliyah. Pengertian hadis. Sebelum menelaah lebih jauh tentang fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam, perlu untuk mengetahui tentang pengertian hadis terlebih dahulu. Hadis dan Al-Quran merupakan dua hukum Islam yang memiliki hubungan dan keterkaitan satu sama lainnya. Untuk menjelaskan terkait ajaran Islam, hadis secara harfiah dapat diartikan sebagai sabda, percakapan, atau perbuatan. Ada banyak sekali ulama-ulama ahlul hadis, diantaranya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, dan Imam Nasai. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Sedangkan pengertian hadis menurut para ahli hadis yaitu hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, hal ihwal, kejadian, peristiwa, masalah, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut ahli usul fiqh atau usuliyun, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang hanya berhubungan dengan hukum-hukum Islam saja. Yang selanjutnya, menurut para ahli atau jumhur ulama, beberapa ulama berpendapat bahwa hadis adalah segala sesuatu, perkataan, sabda, perbuatan, dan ketetapan lainnya atau takrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, para sahabat, dan para tabi'in. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam yang pertama ada bayan at-takrir atau memperjelas isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam yang pertama yaitu bayan at-takrir. Hadis berfungsi untuk memperjelas isi Al-Quran agar lebih mudah dipahami dan menjadi petunjuk umat manusia dalam menjalankan perintah dari Allah SWT. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah mengenai perintah wudhu, yakni Rasulullah SAW bersabda, tidak diterimanya sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudhu. Hadis di atas menjelaskan dari surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilal sholati faghsilu wujuhakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Yang kedua ada bayan at-tafsir, yaitu hadis sebagai bayan at-tafsir atau berfungsi menafsirkan isi Al-Quran.
Tafsir, bayan at-tafsir berarti memberikan tafsiran, perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau takyid. Contoh hadis sebagai bayan at-tafsir adalah ata ata bisa Atabisariki faqata'a yadahu min mifsolil kaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seseorang yang membawa pencuri. Maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Hadis di atas menafsirkan surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, "Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'a bima kasaba nakalla minallah." Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Maidah ayat 38. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan hukuman bagi seseorang pencuri dengan memotong tangannya. Ayat ini bersifat umum. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan batasan bahwa yang dipotong hanya dari pergelangan tangannya saja. Yang ketiga, ada bayan at-tashri atau memberikan kepastian hukum Islam yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Sebagai bayan at-tashri yang dimana hadis sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menjelaskan secara general, kemudian diperkuat dan dijelaskan lebih lanjut dalam sebuah hadis. Sebagaimana contoh hadis mengenai zakat fitrah di bawah ini. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farobo zakata fitri min fit fitri min Ramadana ala nasi so'a min tamari aw so'a min sa'irin ala kulli khurri aw abdin dzakari aw untha minal muslimin. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan. Satu syak kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. Lalu selanjutnya yaitu mengenai kedudukan hadis. Kedudukan hadis dari segi statusnya sebagai dalil dan sumber ajaran Islam, menurut jumhur ulama adalah menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Hal tersebut terutama ditinjau dari segi wurud atau subutnya adalah bersifat qot'i atau pasti, didahulukan daripada yang zanni atau relatif. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan penafsiran dalam praktik-praktik penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal, dan umat Islam diwajibkan mengikuti hadis sebagaimana diwajibkan mengikuti Al-Quran. Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam dapat dilihat dari nakli maupun dari dalil nakli maupun dalil aklinya. Dan selanjutnya yaitu mengenai kesimpulannya adalah Islam merupakan sebuah sistem universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Al-Quran adalah firman Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya terkandung ajaran pokok dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Sedangkan sunnah adalah segala sesuatu yang diidafahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi petunjuk, pedoman, atau kemaslahatan hidup umat manusia sepanjang zaman. Jika kedua sumber ajaran ini diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan, niscaya akan menjadi rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin, dan orientasi akhirnya adalah manusia akan selamat dan sejahtera. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.